Halo, jumpa lagi di Ngobrol Bareng bersama saya Riki Fitrianto. Channel ini tayang di YouTube Jateng Today. Masih di suasana Hari Ibu, kita akan ngobrol-ngobrol seputar peran seorang ibu dalam masa pandemi COVID-19. Mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa ibu ini mempunyai peran yang krusial, tidak hanya dalam mengedukasi protokol kesehatan kepada anak-anak, tapi juga dituntut multitasking, seperti menjadi guru kepada anak yang mengikuti sekolah secara online, atau juga mengatur manajemen keuangan keluarga yang terdampak juga oleh pandemi. Kita sudah bersama Dian Permata, ibu dan juga karyawan swasta. Halo Dian, apa kabar? Halo Mas Riki, baik Alhamdulillah. Kita ngobrol sebentar ya. Boleh, baik. Selamat Hari Ibu sebelumnya. Terima kasih banyak. Pertama-tama, bisa diceritakan nggak aktivitas sehari-hari apa? Aktivitas sehari-hari ya tentunya saya menjadi ibu dari 3 orang anak saya gitu ya. Lalu aktivitas kedua yang lebih sering saya lakukan adalah karena saya karyawan, jadi bekerja. Betul. Oke. Saat pandemi ini masuk ke Indonesia, mungkin bulan Februari atau Maret, bagaimana awal itu menyikapinya itu? Ya namanya disaster ya, saya bilang ini disaster gitu ya untuk Indonesia gitu. Pasti nggak ada yang berharap ini berkelanjutan sampai panjang gitu ya. Jadi awal kami mengerti bahwa adanya virus COVID-19 ini memang justru justru shock ya. Karena kan itu menyerang berbagai umur nih yang saya tahu gitu kan. Sedangkan siapapun bisa kena gitu. Saya masih punya anak-anak yang mungkin menurut saya usia masih di bawah umur. Saya juga punya orang tua yang usia rentan gitu. Saya dan suami pun juga automatically khawatir gitu. Cuman semakin banyak kita baca berita tuh sebenarnya justru semakin membuat saya parno. Jujur gitu ya. Tapi semakin kesini karena mungkin ini virus ini sudah mungkin berjalan 8 bulan, hampir 9 bulan mungkin ya sekitar itu ya. Cukup percaya diri sih enggak gitu, tapi cukup mematuhi protokol kesehatan yang ada, anak-anak dijaga kebersihannya, di rumah pun juga seperti itu gitu. Saya pun setiap pulang kantor dan lain sebagainya harus benar-benar strictly bahwa harus selalu mandi, bebersih dan lain sebagainya. Begitu juga saya terapkan ke suami saya gitu. Oke. Bicara soal protokol kesehatan, kita semua tahu ya ini nggak mudah bagi siapapun. Betul. Terutama untuk mengajarkan protokol kesehatan ke anak-anak. Betul. Apa tantangannya yang terutama dirasakan? Sebenarnya anak saya yang pertama ini sudah usia 14 tahun, jadi which is sebenarnya jauh lebih mudah untuk berkomunikasi gitu ya, jadi kita skip. Nah, yang agak sedikit sulit ini kan yang 2 anak umur 5 tahun sama umur 3 tahun gitu, karena memang mereka mungkin masih istilahnya dijelaskan dengan kalimat yang agak sulit, mereka tidak bisa terima gitu. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk berkonsultasi dengan guru TK anak saya nih yang nomor 2. Dan alhamdulillahnya TK tersebut memberikan modul ataupun ilustrasi adanya apa sih virus COVID ini, apa sih virus corona, bagaimana sih cara penyebarannya ke anak-anak. Lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah gitu, dengan ilustrasi yang sedemikian bagus menurut saya, dengan banyak animasi gitu, itu dengan video dan juga dengan gambar gitu. Jadi lebih mudah anak-anak saya akhirnya menerima. Sampai sekarang pun mereka paham bahwa Bunda saya nggak boleh turun ya ke satu minimarket gitu karena virus corona ya gitu. Jadi sedikit demi sedikit mereka paham. Melihat TV pun yang sebegitu banyak berita tentang virus corona, akhirnya mereka juga paham gitu. Terbiasalah dengan adanya itu dan kita harus berhati-hati, mereka cukup paham. Sekarang sudah mulai terbiasa ya? Betul. Termasuk ketika suatu saat terpaksa untuk keluar rumah, itu juga mereka sudah mulai diajarkan untuk
Iya. memakai masker, tidak boleh dilepas, terus cuci tangan, Betul. menjaga jarak itu. Betul. Memang awalnya saya ini kita tarik mundur gitu. Awalnya memang saya tuh parno sekali ya gitu. Karena mungkin memang saya itu tadi gitu, anak-anak saya masih kecil-kecil. Jadi keluar rumah tuh hampir nggak pernah dulu, mungkin di 5 bulan awal ada virus gitu. Tapi kan ternyata kondisi keadaan di rumah kan emosi nggak stabil loh ya kan. Yang anak-anak aja yang punya emosi yang terkadang perlu disalurkan gitu. Mereka butuh explore, jadi automatically mereka harus keluar rumah gitu. Apalagi kita yang saya dan suami saya yang bekerja gitu kan, jadi tetap butuh hiburan. Nah, untuk protokol kesehatan sendiri, mereka sekarang sudah terbiasa. Jadi keluar rumah sudah pasti ambil masker, bawa hand sanitizer, dan saya suka belikan yang cantolan itu ya. Mereka automatically cantolin di baju atau di tas mereka, itu udah otomatis gitu. Jadi ya alhamdulillah mereka cukup mengerti apa prokes itu gitu. Oke, ini pandemi kan tidak hanya berdampak ke kesehatan. Betul. Tapi mungkin berdampak ke finansial juga. Iya, betul. Bagi sebagian besar orang. Nah, mungkin sebagian terdampak di sisi keuangan. Ini kan juga perlu peran ibu untuk memanajemen, jadi menteri keuangannya keluarga lah. Betul. Bagaimana mengatasi hal itu? Kalau sebenarnya saya bilang ya, munafik kalau kita bilang bahwa tidak terdampak ya gitu, ekonomi dan keuangannya. Jadi sebisa mungkin kita atur pengeluaran yang menurut saya bukan pengeluaran premier ya. Jadi kayak misal nih, kalau dulu sebelum ada pandemi mungkin kita sering jalan gitu ya, sering keluar rumah, vacation, makan di luar gitu. Di kondisi kayak gini sangat kita minimalisasi. Sangat kita minimalisasi. Bukan gitu. berarti nggak sama Bukan sekali. berarti nggak sama sekali ya gitu. Iya. Karena memang itu menjadi sebuah kebutuhan untuk mempererat keharmonisan keluarga dari segi emosional menurut saya gitu ya. Jadi saya bukan bilang bahwa saya nggak pergi totally nggak kemana-mana, nggak gitu. Tapi memang saya minimalisasi gitu. Dan itu pun cuma di area saya bilang Jawa gitu. Jadi nggak kemana-mana. Yang deket-deket aja. Iya, tipis-tipis. benar. Ya kan ininya kan nggak terlalu besar juga, gitu kan ya, gitu. Mensiasatinya sih seperti itu. Oke. Ini yang paling banyak dikeluhkan juga oleh ibu-ibu nih. Apa tuh? Sekolah online. Aduh. Kan ada yang bilang banyak anak yang ngeluh juga. Katanya Betul. ibunya yang di rumah ini paling killer dari guru. Oh iya betul. Karena guru bahasa Jawanya, sekalipun. iya bahasa Jawanya senewen ya. Ya memang karena kita tidak Benar. punya basic sebagai guru ya. Nah itu juga harus, Betul. tapi tetap harus dilakukan. Betul. Gimana menyikapinya? Betul. Ini sebenarnya sedikit curhat ya. PR terberat saya. Bukannya apa gitu ya. Memang sebenarnya anak-anak ini kan pendidikan dan lain sebagainya tanggung jawab seorang orang tua gitu. Cuman kan seperti saya yang memang tidak punya basic mengajar gitu. Ini sangat-sangat kesulitan gitu. Apalagi anak saya ini kan usianya masih butuh diarahkan ya. Maksudnya yang pertama masih SMP. Yang kedua masih TK dan yang ketiga memang masih belum sekolah. Jadi saya fokusnya kalau online memang kedua anak ini, yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama saya masih bisa karena mungkin sudah besar ya. Tinggal controlling aja gitu. Jadi kakak paham, nggak bisa nanti les dan lain sebagainya gitu. Cuman yang kedua ini kan mesti didampingi setiap ada online. Nah ini yang sedikit menyita waktu pastinya, menyita emosi juga ya. Karena kan namanya anak-anak kan mungkin kalau nggak concern, terus merekanya kadang lari ke sana, lari ke sini gitu. Kita sebagai orang tua yang ada di sebelahnya kan harus mendudukkan kembali anak-anak itu untuk memperhatikan kelas online-nya gitu. Menurut saya ini ya butuh kesabaran ekstra dan mungkin saya menyerah enggak ya. Jangan dong. Jadi ya sebisa mungkin saya menginformasikan ke gurunya sih, kalaupun memang bisa luring luar jaringan lebih baik
Cuman kan memang tatap mukanya kan hanya guru dan anak saya aja gitu. Kalau online menurut saya mungkin anaknya kurang paham, gurunya menjelaskan ke banyak anak gitu. Jadi kurang efektif gitu. Gitu ya. Iya. Anak diminta tetap di rumah, kemudian harus belajar online di bawah bimbingan ibunya misalnya. Kadang tertekan secara psikologis juga. Betul sekali. Dia tidak bisa ketemu teman-temannya, terus dia kenapa sih harus di rumah terus gitu, nggak boleh main gitu. Cara mengatasinya agar si kecil ini nggak tertekan gimana? Sebenarnya dengan cara bermain ya, bermain di dalam rumah itu sebenarnya mengurangi tingkat stres pada anak gitu. Karena kalau anak stres itu kan pasti rewel, uring-uringan, nangis yang tidak jelas dan lain sebagainya, itu juga pasti berdampak ini juga akan ke orang tua gitu. Jadi kalau menurut saya bermain, jadi gimana ya? Bukannya apa, tapi ya kalau ada mainan sebisa mungkin saya menyediakan mainan di rumah gitu. Jadi apapun bisa dilakukan di situ, exploring. Misal main finger painting yang memang tidak pernah dilakukan sebelumnya gitu. Dan saya pun mendapat arahan dari guru bahwa ibu bisa kok bermain ini, mengajak anak ini melatih motorik dan lain sebagainya. Kami memang dikasih panduan gitu ya. Jadi ya itu saya explore gitu, dan itu memang mencegah kebosanan pada anak sih. Dan itu jadi sisi positif juga ya, karena lebih banyak bisa kedekatan, meluangkan waktu dengan anak, dengan keluarga gitu ya. Betul. Kedekatan emosional saya sebagai ibu dan anak ini semakin kuat gitu, karena memang tadinya mungkin kita serahin aja gitu ya, di sekolah udah belajar jadi di rumah tinggal main gitu. Cuman kan ternyata kondisi kayak gini kita nggak bisa berpikir kayak gitu, bahwa sekolah dan bermain ternyata harus di rumah gitu. Jadi ya siasatinya dengan cara seperti itu, belajar sambil bermain, bermain sambil belajar gitu aja. Jadi meski harus bekerja di luar, tetap harus luangkan waktu gitu ya kira-kira ya. Betul. Terakhir nih Dian, apa kondisi ini kita tahu tidak mudah bagi semuanya. Yes. Mungkin ada pesan untuk ibu-ibu yang juga merasakan tantangan yang sama ini. Apa kira-kira? Oke. Kalau buat saya, menurut saya gitu ya, COVID ini kan merubah banyak hal. Yang pertama kebiasaan, yang kedua cara berpikir gitu kan, automatically kita difokuskan atau kita harus berpikir keras nih untuk bagaimana sih caranya agar ini tidak membuat sandungan untuk saya ataupun untuk keluarga Bapak Ibu yang ada di rumah. Untuk peran wanita pada saat ini harus bisa beradab, berkarya, dan bersuara. Beradab, berkarya, bersuara. Iya, betul. Jadi jangan pernah takut untuk mengeksplor diri, karena memang itu yang kita punya dan itu bisa menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk diri kita, mungkin untuk suami dan keluarga kita dan juga anak-anak. Jadi selagi kita masih bisa melakukan ketiga hal itu, terus lakukan. Itu menumbuhkan rasa percaya diri, dan nantinya itu akan menjadi insya Allah akan menjadi hasil yang positif kok untuk kita dan anak-anak kita. Yes. Oke, luar biasa sekali. Dian, terima kasih sudah sama-sama meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Terima kasih. Itu tadi sekilas ngobrol-ngobrol kita dengan Dian Permata tentang peran seorang ibu di masa pandemi. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai selesai, dan kita jumpa lagi di lain waktu. Gak pengen ketinggalan info seputar Jawa Tengah? Baca jatengtoday.com.